Pernahkah Anda mendengar kisah seseorang yang tiba-tiba kaya raya, namun hidupnya berakhir dengan tragis? Atau warung kecil yang mendadak ramai tanpa alasan logis? Pesugihan bukan sekadar mitos, melainkan perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Jika Anda mengetuk pintunya, ia akan terbuka. Tapi apakah Anda yakin bisa menutupnya kembali? Pesugihan adalah jalan pintas menuju kekayaan, tetapi dengan harga yang tak ternilai. Di Indonesia, praktik ini telah ada selama berabad-abad, diwariskan secara diam-diam dari generasi ke generasi. Dari pesugihan babi ngepet, tuyul, hingga ritual mengerikan yang melibatkan tumbal manusia, semua memiliki satu kesamaan. Imbalannya besar, tetapi bayarannya jauh lebih besar. Orang-orang yang tergoda oleh pesugihan seringkali berada di ujung keputusasaan. Bisnis bangkrut, utang menumpuk, atau hasrat akan kekayaan yang tak terbendung. Namun, mereka yang berhasil lolos dari jeratnya bisa dihitung dengan jari. Kepercayaan terhadap pesugihan berakar dalam budaya Nusantara. Di berbagai daerah, praktik ini dikenal dengan nama dan metode yang berbeda. Di Jawa, pesugihan Gunung Kawi menjadi legenda, sementara di Sumatera ada ritual mendatangkan khodam untuk kekayaan. Banyak yang percaya bahwa pesugihan tidak hanya melibatkan dunia gaib, tetapi juga kontrak tak kasat mata yang mengikat seseorang hingga akhir hayatnya. Tak jarang, keturunan dari pelaku pesugihan ikut menanggung akibatnya. Ada cerita tentang keluarga yang dihantui makhluk tak kasat mata atau warisan kekayaan yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pesugihan memiliki berbagai jenis, tetapi semuanya melibatkan ritual yang mengerikan. Berikut beberapa contoh. Pesugihan babi ngepet. Seorang pelaku menjual jiwanya untuk berubah menjadi babi jadi-jadian yang mencuri harta orang lain. Pesugihan tuyul. Makhluk kecil ini digunakan untuk mencuri uang, tetapi memerlukan sesaji darah dan perawatan khusus. Pesugihan Nyai Blorong. Menyerahkan jiwa atau keturunannya kepada sosok gaib bersisik emas demi kekayaan. Pesugihan Gunung Kawi, ritual kuno yang melibatkan sesaji di tempat-tempat keramat dan dipercaya memberikan keberuntungan dalam bisnis. Pesugihan tumbal manusia, bentuk paling mengerikan, di mana pelaku harus mengorbankan nyawa untuk menjaga kekayaannya tetap mengalir. Setiap pesugihan menjanjikan imbalan yang berbeda, tetapi semakin besar kekayaan yang diperoleh, semakin berat konsekuensinya. Daya tarik pesugihan begitu kuat karena ia menawarkan solusi instan terhadap masalah finansial. Namun, pesugihan lebih dari sekadar perjanjian mistis. Ia juga merupakan ujian moral dan psikologis. Mengorbankan orang lain demi kekayaan pribadi adalah tindakan yang melampaui batas moral. Beberapa pelaku pesugihan sadar bahwa mereka harus memberikan tumbal, tetapi tetap melakukannya karena ketamakan. Pelaku pesugihan sering dihantui oleh suara bisikan atau penampakan makhluk gaib. Banyak yang mengalami gangguan tidur, depresi, bahkan kegilaan akibat perasaan bersalah atau rasa takut dikejar makhluk yang menuntut perjanjiannya. Kisah nyata. Ada seorang pemilik warung di Jawa Tengah yang mendadak sukses. Namun, setiap malam terdengar suara tangisan anak kecil dari dalam rumahnya. Konon, ia menggunakan pesugihan tuyul. Seorang pengusaha di Jakarta yang usahanya berkembang pesat, tetapi setiap tahun harus kehilangan salah satu anggota keluarganya dalam kecelakaan misterius. Pesugihan tidak hanya ada di Indonesia. Di berbagai budaya lain, konsep kekayaan instan melalui praktik mistis juga ada. Di Afrika, ada praktik voodoo yang dipercaya bisa memberikan kesuksesan bisnis. Di Eropa, ada legenda Faust, seorang pria yang menjual jiwanya kepada iblis untuk mendapatkan pengetahuan dan kekayaan. Di Amerika Latin, ilmu hitam seperti Santeria dipercaya bisa mendatangkan kekayaan dengan cara-cara gaib. Namun, pesugihan di Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena berakar dalam budaya lokal dan memiliki hubungan kuat dengan dunia spiritual Nusantara. Salah satu kisah yang paling mengejutkan adalah cerita dari seorang pria bernama Budi, nama samaran. Budi adalah seorang pengusaha yang bangkrut dan hampir kehilangan rumahnya. Ia lalu dikenalkan dengan seorang dukun yang menawarkan ritual pesugihan. Dalam waktu 3 bulan, bisnisnya kembali berjaya. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Setiap tahun, seseorang yang dekat dengannya akan meninggal dunia. Tahun pertama, kakaknya meninggal mendadak. Tahun kedua, istrinya mengalami kecelakaan fatal. Tahun ketiga, giliran anaknya yang jatuh sakit misterius. Setelah kematian anaknya, Budi sadar bahwa kekayaannya telah mengorbankan seluruh keluarganya. Sekarang, ia hidup dalam ketakutan, menunggu giliran tumbal berikutnya. Mungkin dirinya sendiri.
Pesugihan adalah jalan yang penuh godaan, tetapi konsekuensinya jauh lebih besar daripada keuntungannya. Tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga. Jika Anda mendengar seseorang menawarkan jalan pintas menuju kesuksesan, ingatlah, mungkin itu bukan sekadar kebetulan, melainkan panggilan dari dunia lain yang mengintai Anda. Mereka yang telah masuk ke dalamnya jarang bisa keluar dengan selamat. Dan bagi yang masih bertahan, waktu mereka terus berjalan menuju bayangan yang semakin gelap. Apa pendapat Anda tentang pesugihan? Apakah Anda pernah mendengar kisah serupa? Tulis pengalaman atau pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe. Jika Anda diberikan pilihan, hidup miskin dan penuh kesulitan, atau kaya raya dengan konsekuensi yang tak terbayangkan, mana yang akan Anda pilih? Pesugihan bukan sekadar perjanjian biasa, tetapi kontrak yang mengikat jiwa. Dan sekali masuk ke dalamnya, Anda tidak bisa kembali. Kita telah membahas bagaimana pesugihan menjanjikan kekayaan instan dengan harga yang sangat mahal. Tetapi pertanyaannya, bagaimana prosesnya? Bagaimana seseorang bisa benar-benar masuk ke dalam dunia pesugihan? Kita akan membahas bagaimana kontrak pesugihan dibuat, siapa yang bisa mengaksesnya, dan yang paling penting, bagaimana seseorang bisa terjerat dalam kesepakatan yang tidak bisa dibatalkan ini. Dalam budaya mistis Nusantara, pesugihan dipercaya sebagai jalan alternatif bagi mereka yang putus asa. Namun, prosesnya tidaklah mudah. Ada yang harus mencari dukun sakti, ada yang harus pergi ke tempat keramat, bahkan ada yang menerima panggilan langsung dari entitas gaib. Ritual ini tidak bisa dilakukan sembarang orang, hanya mereka yang benar-benar siap menyerahkan sesuatu yang berharga yang akan diterima. Seorang dukun di Jawa pernah berkata, pesugihan tidak akan mencari orang yang ragu-ragu. Jika kau datang ke dunia mereka, itu berarti kau sudah siap dengan segala akibatnya. Bagaimana proses pesugihan dimulai? 1. Pencarian dukun atau tempat sakral. Calon pelaku pesugihan biasanya mendatangi orang yang tahu jalan. Gunung Kawi, pantai selatan, atau gua-gua tertentu sering dijadikan tempat ritual. 2. Ritual pemanggilan. Ada yang harus berendam di sungai tengah malam. Ada yang harus bertapa di tempat sunyi selama 7 hari. Ada yang harus memberikan sesaji berupa makanan, dupa, atau bahkan darah. 3. Manifestasi makhluk gaib. Setelah ritual, sosok gaib akan muncul. Bisa dalam bentuk bayangan, suara bisikan, atau bahkan penampakan nyata. Jika calon pelaku setuju dengan perjanjiannya, makhluk itu akan memberikan tanda berupa benda atau kode tertentu. 4. Kontrak yang mengikat. Setiap pesugihan memiliki kontrak berbeda. Tumbal nyawa harus mengorbankan seseorang secara berkala. Tumbal keturunan, kekayaan bertahan lama, tetapi anak atau cucu akan membayar harganya. Pengabdian seumur hidup, harus terus melakukan ritual untuk mempertahankan kekayaan. Pesugihan bukan sekadar mitos, banyak kasus nyata yang menunjukkan bagaimana pesugihan mengubah hidup seseorang, tetapi bukan ke arah yang lebih baik. Orang yang putus asa seringkali tidak melihat konsekuensi jangka panjang. Mereka hanya berpikir tentang uang, bisnis, atau kekayaan yang segera datang. Apakah pantas mengorbankan nyawa demi kekayaan? Bisakah seseorang benar-benar bahagia jika tahu bahwa hidupnya bergantung pada penderitaan orang lain? Pelaku pesugihan sering mengalami paranoia. Banyak yang hidup dalam ketakutan, merasa diawasi makhluk yang telah mereka buat perjanjian dengannya. Mereka sering mengalami mimpi buruk, suara-suara aneh, atau kehadiran yang tidak terlihat. Kisah nyata, seorang pria bernama Rudy, nama samaran dari Jawa Timur, mengaku pernah melakukan ritual pesugihan di sebuah gua keramat. Setelah ritualnya selesai, ia diberikan sebuah koin emas tua oleh sosok bayangan hitam. Selama 5 tahun berikutnya, bisnisnya melejit pesat. Ia membeli rumah mewah, mobil, dan hidup penuh kemewahan. Namun, satu persatu keluarganya mulai meninggal dengan cara yang aneh. Adik kandungnya tertabrak kereta, ibunya meninggal mendadak tanpa sebab medis, dan anaknya jatuh sakit secara misterius. Ketika Rudy mencoba menghentikan pesugihan, ia mulai mengalami kejadian aneh. Setiap malam, suara bisikan terdengar di telinganya, memanggil namanya dengan suara serak. Hingga suatu malam, ia ditemukan tewas di rumahnya dengan ekspresi ketakutan yang membeku di wajahnya. Jika kita membandingkan pesugihan dengan ritual lain di dunia, ada beberapa kesamaan. Faustian bargain. Konsep menjual jiwa kepada iblis demi kekayaan. Pact with the devil. Kontrak dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kesuksesan instan.
shamanic curses, perjanjian dengan roh kuno untuk mendapatkan kekuatan, tetapi dengan harga yang tinggi. Namun, pesugihan di Indonesia lebih unik karena dikaitkan dengan tempat-tempat keramat dan memiliki hubungan kuat dengan budaya lokal. Di balik setiap pesugihan, ada sosok yang tak kasat mata, makhluk-makhluk yang menjadi penjaga perjanjian. Mereka bukan sekadar mitos, melainkan entitas yang selalu mengawasi, menuntut hak mereka, dan siap menyeret jiwa yang melanggar perjanjian. Kita akan membahas siapa mereka, bagaimana mereka bekerja, dan mengapa orang-orang yang terikat pesugihan selalu merasa diawasi. Dalam episode sebelumnya, kita telah membahas bagaimana kontrak pesugihan dibuat. Tetapi, siapa yang menegakkan perjanjian ini? Siapa yang memastikan bahwa tumbal benar-benar diberikan? Dan apa yang terjadi jika seseorang melanggar perjanjian? Para pelaku pesugihan tidak berurusan langsung dengan iblis atau roh leluhur. Sebaliknya, ada makhluk-makhluk penjaga yang menjadi perantara antara dunia manusia dan kekuatan gaib. Mereka inilah yang bertugas mengambil nyawa, memberikan kekayaan, dan menghukum siapapun yang mencoba melanggar perjanjian. Dalam kepercayaan mistis Nusantara, setiap pesugihan memiliki makhluk penjaga yang berbeda-beda. Mereka bisa berupa siluman, jin, genderuwo, tuyul, hingga makhluk yang tidak bisa digambarkan dengan wujud manusia atau hewan. Beberapa tempat di Indonesia dikenal sebagai lokasi pesugihan tertentu karena adanya makhluk penjaga ini. Misalnya, Gunung Kawi dihuni oleh siluman yang bisa mengubah nasib seseorang. Pantai Selatan terkenal dengan legenda penguasa laut yang menuntut pengorbanan. Gua-gua di Jawa Tengah, tempat di mana orang melakukan ritual untuk bersekutu dengan genderuwo, jenis makhluk penjaga pesugihan. 1. Tuyul digunakan dalam pesugihan pencurian uang. Biasanya berbentuk anak kecil berkepala botak dengan suara tawa yang menggema di malam hari. Tuyul hanya akan mencuri uang dari orang yang tidak menjaga hartanya dengan baik. 2. Genderuwo digunakan dalam pesugihan warisan atau kekayaan jangka panjang. Sosoknya besar, berbulu lebat, dan memiliki mata merah menyala. Kadang-kadang terlihat di atap rumah atau bersembunyi di sudut gelap rumah orang yang bersekutu dengannya. 3. Siluman ular atau kucing biasanya muncul dalam pesugihan dagang, memiliki wujud yang bisa berubah-ubah dan suka muncul sebagai bayangan di toko atau warung. Orang yang memiliki siluman ini sering mengalami kesuksesan besar dalam bisnis, tetapi juga mengalami gangguan aneh di malam hari. 4. Pocong hitam digunakan dalam pesugihan yang melibatkan tumbal manusia. Berbeda dengan pocong biasa, pocong hitam tidak melompat tetapi melayang perlahan. Sosok ini akan mengunjungi keluarga korban sebelum mengambil nyawanya. Analisis mendalam. Mengapa makhluk ini selalu mengintai? Setelah perjanjian dibuat, makhluk ini akan selalu berada di dekat pemiliknya. Mereka memastikan bahwa pesugihan tetap berjalan sesuai kesepakatan. Jika pemilik pesugihan melanggar perjanjian atau berhenti memberikan tumbal, makhluk ini akan menagih dengan cara mengerikan. Bagaimana mereka menuntut haknya? Biasanya dimulai dengan gangguan kecil seperti suara-suara aneh atau bayangan yang terlihat di sudut mata. Kemudian meningkat menjadi teror nyata seperti suara langkah kaki di tengah malam, bisikan di telinga, atau mimpi buruk yang terus berulang. Jika pemilik pesugihan tetap melanggar, makhluk ini akan mengambil nyawa orang terdekatnya atau bahkan nyawanya sendiri. Kisah nyata. Seorang pria di Jakarta bernama Anton mengaku pernah menggunakan tuyul untuk bisnisnya. Awalnya, uang selalu datang dengan mudah. Tetapi lama-kelamaan, ia mulai melihat sosok kecil berlari di sudut rumahnya. Tuyul itu mulai membuat suara cekikikan setiap malam, dan anaknya yang berusia 5 tahun sering berbicara sendiri, seolah-olah sedang bermain dengan sesuatu yang tak terlihat. Saat Anton mencoba berhenti, gangguan semakin parah. Tuyul itu mulai melempar barang di rumah, bahkan menarik kakinya saat ia tidur. Hingga suatu malam, ia melihat bayangan kecil duduk di dadanya, menatapnya dengan mata kosong. Sejak itu, bisnisnya hancur, dan ia jatuh miskin kembali. Dalam budaya lain, entitas penjaga seperti ini juga dikenal dengan berbagai nama. Eropa, familiar spirits atau roh yang membantu penyihir. Amerika Latin, makhluk gaib yang membantu dalam ritual voodoo. Asia Timur, roh penjaga yang dikaitkan dengan kutukan keluarga. Namun, pesugihan di Indonesia lebih unik karena keterkaitannya dengan tempat-tempat mistis yang memiliki energi tersendiri.
Seorang wanita bernama Siti pernah bekerja di sebuah toko yang terkenal dengan pesugihan. Ia sering melihat bayangan di sudut toko dan mendengar suara bisikan saat sendirian. Suatu hari, ia melihat seekor kucing hitam masuk ke dalam toko dan menghilang di belakang meja kasir. Padahal tidak ada jalan keluar di sana. Saat ia mencoba mengundurkan diri dari pekerjaannya, pemilik toko hanya tersenyum dan berkata, "Sudah terlambat. Kamu sudah melihat mereka." Sejak itu, Siti sering mengalami mimpi buruk dan merasa ada sesuatu yang selalu mengawasinya. Pesugihan bukan sekadar ritual, tetapi juga kontrak dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Mereka selalu ada di sekitar, mengawasi, menuntut, dan siap menghukum siapapun yang mencoba melanggar kesepakatan. Mereka tidak mengenal belas kasihan. Bagi mereka, perjanjian adalah perjanjian, dan mereka akan memastikan bahwa kontrak ini ditepati, apapun harganya. Apakah Anda pernah mengalami kejadian aneh yang berkaitan dengan makhluk-makhluk penjaga pesugihan? Atau mungkin Anda memiliki kisah misteri lain yang ingin dibagikan? Ceritakan di kolom komentar. Ketika seseorang telah terikat dalam pesugihan, apakah masih ada jalan untuk keluar? Ataukah itu adalah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan, sebuah kutukan yang akan terus mengintai hingga akhir hayat? Malam ini, kita akan membahas apakah pesugihan bisa dibatalkan, konsekuensi dari mencoba lepas, dan kisah-kisah mengerikan dari mereka yang mencoba melawan perjanjian ini. Banyak orang yang masuk ke dalam pesugihan tanpa benar-benar memahami akibatnya. Mereka hanya melihat kekayaan dan keberuntungan instan, tanpa menyadari harga yang harus dibayar. Tetapi ketika semuanya mulai berubah menjadi mimpi buruk, bisikan di malam hari, bayangan yang selalu mengintai, atau orang-orang terdekat yang tiba-tiba meninggal, barulah mereka menyadari bahwa mereka telah terjerat dalam sesuatu yang mengerikan. Tapi, apakah pesugihan bisa dibatalkan? Apakah ada cara untuk menghindari tumbal dan kembali hidup normal? Dalam kepercayaan spiritual Nusantara, pesugihan dianggap sebagai kontrak gaib yang sangat sulit diputus. Banyak dukun atau paranormal yang mengatakan bahwa sekali seseorang membuat perjanjian, tidak ada jalan keluar. Namun ada juga yang percaya bahwa dengan ritual tertentu, perjanjian ini bisa dipatahkan. Tetapi konsekuensinya tidak pernah ringan. Dalam beberapa kasus, orang yang mencoba keluar dari pesugihan akan mengalami hal-hal berikut. Gangguan makhluk halus yang semakin parah. Penyakit misterius yang tak bisa dijelaskan secara medis. Kehilangan harta benda secara tiba-tiba. Kematian mendadak orang-orang terdekat. Metode yang sering dicoba untuk membatalkan pesugihan. 1. Pergi ke dukun sakti. Beberapa paranormal mengklaim bisa membantu orang keluar dari pesugihan dengan ritual pemutusan perjanjian. Ritual ini biasanya melibatkan pengorbanan tertentu, seperti membakar benda yang digunakan dalam perjanjian atau melakukan puasa khusus. Namun, banyak yang gagal dan malah membuat gangguan makhluk pesugihan semakin ganas. 2. Bertobat dan mendekatkan diri pada agama. Ada yang percaya bahwa dengan memperbanyak ibadah dan meminta perlindungan Tuhan, mereka bisa terlepas dari pengaruh gaib pesugihan. Beberapa orang yang berhasil lepas dari pesugihan mengaku mengalami ujian berat terlebih dahulu, seperti kehilangan semua hartanya dan hampir meninggal dunia. 3. Menyerahkan diri sepenuhnya. Dalam kasus ekstrem, ada yang memutuskan untuk menyerahkan diri sebagai tumbal agar perjanjian bisa berakhir. Ini biasanya terjadi pada orang yang sudah benar-benar putus asa dan tidak melihat jalan keluar lain. Kenapa sangat sulit keluar dari pesugihan? Makhluk pesugihan tidak mau kehilangan mangsanya. Mereka telah memberi kekayaan dan menuntut imbalan. Jika seseorang mencoba keluar, mereka akan mengejar hingga orang tersebut memenuhi janjinya. Pesugihan adalah kontrak dua arah. Seseorang tidak bisa hanya menerima keuntungan tanpa memberikan sesuatu sebagai balasan. Jika seseorang ingin membatalkan pesugihan, mereka harus membayar dengan harga yang lebih besar dari yang sudah mereka dapatkan. Dalam banyak kasus, orang yang terlibat pesugihan sudah dikelilingi oleh energi negatif yang sulit dihilangkan. Ini menyebabkan gangguan terus terjadi, bahkan setelah mereka mencoba keluar dari perjanjian. Seorang pria yang mencoba keluar dari pesugihan. Seorang pria bernama Budi dari Jawa Tengah mengaku pernah terlibat dalam pesugihan untuk memperkaya usahanya. Ia mendapatkan kekayaan luar biasa dalam waktu singkat, tetapi setelah beberapa tahun, ia mulai merasa dihantui. Setiap malam, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya, dan suara-suara aneh terus terdengar di rumahnya.
Budi mencoba berkonsultasi dengan beberapa ustadz dan dukun, tetapi setiap kali ia mencoba melakukan ritual pemutusan, ia mengalami kecelakaan aneh. Jatuh dari tangga, mobilnya hampir tertabrak truk, dan anaknya tiba-tiba sakit keras. Akhirnya dalam keadaan putus asa, ia memutuskan untuk menyerahkan semua hartanya dan memulai hidup baru di tempat lain. Setelah kehilangan segalanya, gangguan itu mulai menghilang, tetapi ia harus memulai dari nol lagi, tanpa harta sedikit pun. Di berbagai budaya lain, konsep perjanjian gaib juga dikenal, tetapi dengan cara yang berbeda. Eropa dikenal sebagai Faustian Bargain, di mana seseorang menjual jiwanya kepada iblis untuk mendapatkan kekayaan atau kekuatan. Jepang, konsep onryo atau roh pendendam yang akan terus mengejar seseorang jika perjanjiannya tidak ditepati. Afrika, ritual voodoo yang melibatkan roh penjaga yang akan menuntut balasan jika kesepakatan tidak dipenuhi. Perbedaannya adalah dalam kepercayaan Nusantara, pesugihan sangat terkait dengan tempat-tempat mistis dan makhluk-makhluk yang khas dengan budaya Indonesia. Seorang wanita bernama Rina mengaku bahwa keluarganya pernah mencoba keluar dari pesugihan warisan yang diturunkan dari kakeknya. Sejak kecil, ia sering melihat sosok bayangan di rumahnya dan mengalami mimpi buruk tentang seseorang yang berbisik untuk memberikan sesuatu sebagai tumbal. Ketika orang tuanya mencoba berkonsultasi dengan seorang pemuka agama, mereka mengalami kejadian aneh. Semua cermin di rumah mereka pecah dan burung peliharaan mereka mati mendadak. Akhirnya, mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut dan tidak membawa satupun barang dari sana. Tetapi bahkan setelah pindah, mereka masih mengalami gangguan selama bertahun-tahun sebelum akhirnya semuanya mereda. Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang janggal dari seseorang di sekitar Anda? Bisnisnya tiba-tiba melejit tanpa alasan jelas? Rumahnya mendadak mewah, tetapi wajahnya selalu terlihat lelah dan pucat? Jangan anggap sepele. Bisa jadi orang itu terlibat dalam pesugihan. Kita akan mengungkap tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang telah menjalin perjanjian gelap demi kekayaan. Pesugihan selalu menjadi topik yang menakutkan dan penuh misteri. Banyak orang yang percaya bahwa kekayaan instan selalu datang dengan harga yang mahal. Tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa seseorang telah terlibat dalam praktik pesugihan? Dalam berbagai kisah yang beredar, ada beberapa tanda mencolok yang sering muncul. Mulai dari perubahan fisik, kebiasaan aneh, hingga kejadian-kejadian tak masuk akal yang terjadi di sekitar mereka. Apakah Anda mengenal seseorang yang tiba-tiba kaya raya, tetapi kehidupannya justru terasa semakin aneh? Mari kita bahas tanda-tanda yang harus Anda perhatikan. Di Indonesia, pesugihan sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Masyarakat percaya bahwa ada makhluk halus yang bisa memberikan kekayaan dengan syarat tertentu, biasanya dengan menyediakan tumbal atau melakukan ritual khusus secara rutin. Beberapa jenis pesugihan yang terkenal seperti pesugihan babi ngepet. Orangnya akan menghilang di malam hari dan uangnya bertambah setelah itu. Pesugihan Nyi Blorong. Kekayaan bertambah tetapi harus memberikan tumbal manusia setiap beberapa waktu. Pesugihan Tuyul. Biasanya ada kebiasaan aneh, seperti selalu menyediakan sesaji di pojok rumah atau sering berbicara sendiri. Meskipun setiap pesugihan memiliki ritual berbeda, tanda-tanda penggunanya seringkali mirip. Tanda-tanda fisik orang yang terlibat pesugihan. 1. Mata terlihat sayu dan selalu terlihat lelah. Banyak yang percaya bahwa orang yang menjalani pesugihan sering kehilangan energi karena harus menjalani ritual tertentu. Mereka sering terlihat kurang tidur, wajah pucat, dan seperti kelelahan sepanjang waktu. 2. Berbau aneh, terutama saat malam hari. Beberapa saksi yang tinggal dekat orang yang diduga menjalani pesugihan melaporkan bau anyir, wangi bunga melati yang menyengat, atau bau busuk yang tiba-tiba muncul di rumah mereka. 3. Memiliki luka atau bekas gigitan misterius. Ada yang percaya bahwa makhluk pesugihan sering menghisap energi atau darah dari tuannya sebagai bagian dari perjanjian. Jika seseorang sering memiliki bekas luka aneh, terutama di leher atau lengan, bisa jadi ada sesuatu yang tidak beres. Perubahan perilaku yang mencurigakan. Sado menjadi tertutup dan jarang bersosialisasi. Orang yang menjalani pesugihan biasanya semakin menghindari pergaulan. Mereka lebih suka menyendiri dan menghindari pertanyaan tentang sumber kekayaannya. 2. Tiba-tiba kaya tanpa alasan jelas. Seseorang yang dulunya hidup sederhana, tiba-tiba punya mobil mewah,
rumah besar, dan bisnis yang berkembang pesat tanpa ada usaha yang terlihat. 3. Selalu menutup rapat pintu dan jendela saat malam. Banyak saksi mata yang mengaku pernah melihat bayangan aneh di rumah orang yang menjalani pesugihan. Untuk menghindari hal ini terlihat orang lain, mereka sering mengunci rumah rapat-rapat saat malam tiba. Kenapa tanda-tanda ini muncul? Energi negatif yang menyelimuti tubuh mereka. Orang yang menjalani pesugihan seringkali memiliki aura yang gelap dan terasa berat bagi orang-orang di sekitarnya. Hewan peliharaan, terutama kucing atau anjing, biasanya takut mendekati mereka. Makhluk pesugihan sering mengambil bayaran secara perlahan. Beberapa orang yang menjalani pesugihan mengaku bahwa mereka sering mengalami mimpi buruk yang berulang-ulang, seperti didatangi sosok menyeramkan atau merasakan tubuhnya terhisap dalam kegelapan. Ini adalah tanda bahwa perjanjian yang mereka buat mulai menuntut harga yang harus dibayar. Kisah nyata, seorang tetangga yang diduga memelihara tuyul. Seorang pria di sebuah desa kecil mulai menjadi kaya dalam waktu singkat. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana ia mendapatkan uangnya, tetapi bisnisnya selalu sepi, sementara ia terus membangun rumah mewah. Tetapi yang paling aneh, anak-anak kecil di kampung itu sering menangis di malam hari tanpa alasan. Beberapa tetangga mulai mencurigai sesuatu, terutama setelah mereka melihat bayangan kecil berlari di rumah di pekarangan rumahnya. Setelah dilakukan pengajian di desa, pria itu tiba-tiba sakit keras dan bisnisnya langsung hancur. Tidak lama setelah itu, ia pergi meninggalkan kampungnya tanpa jejak. Di berbagai budaya lain, tanda-tanda seseorang yang terlibat dalam perjanjian gelap juga memiliki kesamaan. Di Barat, orang yang membuat perjanjian dengan iblis sering memiliki luka bakar atau tanda aneh di tubuh mereka. Di Jepang, pengguna ilmu hitam sering mengalami kesialan yang berulang sebagai bagian dari harga yang harus dibayar. Di Afrika, ritual voodoo sering diikuti dengan perubahan fisik yang mencolok pada praktisinya. Hal yang menarik adalah, dimanapun tempatnya, konsekuensi dari perjanjian gaib selalu memiliki pola yang sama. Pengguna mendapatkan kekayaan, tetapi perlahan kehilangan kendali atas hidup mereka. Seorang wanita bernama Dewi mengaku bahwa ia memiliki saudara jauh yang diduga menjalani pesugihan. Setiap kali ada keluarga yang berkunjung ke rumahnya, anak kecil dalam keluarga itu selalu menangis tanpa sebab. Selain itu, meskipun saudara jauhnya ini memiliki banyak uang, ia tidak pernah terlihat bahagia. Suatu hari, ia ditemukan meninggal dengan wajah ketakutan di kamarnya. Tidak ada yang tahu penyebab kematiannya, tetapi orang-orang percaya bahwa ia telah diambil oleh makhluk yang selama ini memberinya kekayaan. Jika Anda melihat tanda-tanda ini pada seseorang di sekitar Anda, mungkin Anda perlu berhati-hati. Pesugihan bukan hanya sekadar mitos. Ada banyak cerita nyata tentang orang-orang yang mendadak kaya, tetapi akhirnya kehilangan segalanya, termasuk nyawa mereka sendiri. Jadi, jika sesuatu tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, pernahkah Anda merasa ada seseorang di sekitar Anda yang terlibat pesugihan? Mungkin seorang tetangga, teman, atau bahkan keluarga sendiri. Lalu, bagaimana cara menghadapi mereka tanpa ikut terseret dalam kutukan atau bahaya yang mengintai? Kita akan membahas cara melindungi diri dari efek negatif pesugihan, mengenali potensi bahaya, dan langkah yang bisa dilakukan untuk tetap aman. Pesugihan bukan sekadar mitos. Banyak yang percaya bahwa orang yang melakukan perjanjian gaib membawa energi negatif yang bisa berdampak pada orang di sekitarnya. Beberapa orang yang berinteraksi terlalu dekat dengan mereka mengaku mengalami mimpi buruk, kehilangan uang secara misterius, bahkan jatuh sakit tanpa alasan medis yang jelas. Lalu, bagaimana cara menghadapi mereka? Haruskah kita menjauhi mereka? Apakah ada cara untuk melindungi diri? Apa yang terjadi jika kita menolak ikut dalam ritual mereka? Mari kita bahas lebih dalam. Dalam banyak budaya di Indonesia, pesugihan dikenal sebagai jalan pintas menuju kekayaan dengan konsekuensi besar. Biasanya, orang yang terlibat pesugihan harus memberikan sesuatu sebagai tumbal, bisa harta, nyawa, atau bahkan anggota keluarga mereka sendiri. Ada banyak kasus di mana orang yang menolak menjadi bagian dari ritual pesugihan justru mengalami kesialan bertubi-tubi. Karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui cara berinteraksi dengan mereka tanpa terkena dampak negatifnya. Tanda bahaya yang harus diwaspadai.
Sebelum membahas cara melindungi diri, kita harus mengenali bahaya yang bisa muncul saat berinteraksi dengan orang yang terlibat pesugihan. 1. Energi negatif yang kuat. Orang yang terlibat pesugihan sering membawa aura yang gelap dan menekan. Jika Anda merasa tidak nyaman saat berada di dekat seseorang tanpa alasan jelas, bisa jadi ada energi negatif yang mengelilinginya. 2. Keanehan dalam lingkungan mereka. Rumah selalu tertutup rapat dan jarang dikunjungi orang lain. Ada ritual atau kebiasaan aneh yang mereka lakukan, seperti memberi makan sesuatu yang tidak terlihat. 3. Dampak pada orang sekitar. Jika seseorang dalam keluarga mereka tiba-tiba sakit atau mengalami kecelakaan aneh, bisa jadi itu adalah efek dari perjanjian gaib mereka. Cara menghadapi orang yang diduga terlibat pesugihan. Jika Anda curiga seseorang dekat Anda terlibat pesugihan, berikut beberapa langkah yang bisa Anda lakukan. 1. Jangan pernah mengolok-olok atau menantang mereka. Orang yang terlibat pesugihan memiliki hubungan dengan makhluk gaib. Menantang atau meremehkan mereka bisa memancing reaksi yang tidak diinginkan. 2. Jangan menerima barang atau makanan dari mereka. Banyak cerita tentang orang yang terkena dampak pesugihan setelah menerima sesuatu dari pelakunya. Bisa berupa makanan, uang, atau benda tertentu yang ternyata telah diisi energi negatif. 3. Lindungi diri dengan doa dan iman yang kuat. Banyak orang percaya bahwa doa dan keyakinan bisa menjadi tameng dari pengaruh buruk pesugihan. Amalan spiritual seperti membaca ayat-ayat suci atau doa perlindungan bisa membantu menjaga diri dari efek negatifnya. Jaga jarak, tapi jangan sampai memusuhi. Jika memungkinkan, batasi interaksi dengan mereka tanpa menimbulkan konflik. Jika mereka menawarkan sesuatu yang mencurigakan, tolak dengan cara yang sopan agar tidak memicu kemarahan mereka. Mengapa kita bisa terkena dampak? Banyak yang percaya bahwa makhluk pesugihan selalu mencari mangsa baru. Jika seseorang yang sudah terlibat dalam pesugihan kehabisan tumbal atau ingin memperpanjang perjanjiannya, mereka mungkin mencari orang lain untuk dijadikan korban. Orang yang memiliki mental atau spiritual yang lemah lebih mudah terkena dampaknya. Mereka bisa mengalami mimpi buruk, merasa seperti diawasi terus-menerus, mengalami kemunduran finansial atau kesehatan yang tiba-tiba. Bagaimana jika kita tidak bisa menghindarinya? Ada beberapa kondisi di mana kita tidak bisa benar-benar menjauhi orang yang diduga terlibat pesugihan. Misalnya, jika mereka adalah keluarga kita sendiri. Jika mereka adalah tetangga yang sulit dihindari. Jika mereka adalah atasan atau rekan kerja. Dalam kasus seperti ini, penting untuk tetap waspada, menjaga batasan dan selalu melindungi diri secara spiritual. Di berbagai budaya lain, ada cara berbeda dalam menghadapi orang yang terlibat perjanjian gaib. Di Barat, orang yang diduga memiliki hubungan dengan ilmu hitam sering dijauhi atau bahkan dikucilkan. Bagaimana jika seseorang di sekitar Anda ternyata menjalani pesugihan? Mungkin mereka tiba-tiba menjadi kaya raya, memiliki kehidupan yang terlalu mulus, atau justru mengalami keanehan yang sulit dijelaskan. Kita akan membahas bagaimana cara mengungkap seseorang yang diduga menjalani pesugihan dengan bukti-bukti yang lebih kuat. Apakah pesugihan itu nyata? Mari kita selidiki lebih dalam. Pesugihan seringkali menjadi rahasia gelap yang dijaga erat oleh para pelakunya. Namun, ada beberapa tanda yang bisa kita amati untuk mengetahui apakah seseorang telah melakukan perjanjian gaib untuk mendapatkan kekayaan atau kesuksesan instan. Tapi, bagaimana kita bisa membuktikannya? Apakah hanya berdasarkan firasat? Ataukah ada pola yang selalu berulang pada mereka yang melakukan pesugihan? Kita akan membahas bukti-bukti yang sering muncul pada orang yang terlibat pesugihan dan bagaimana kita bisa mengungkap kebenaran tanpa terkena dampaknya. Di berbagai daerah di Indonesia, pesugihan seringkali dikaitkan dengan makhluk gaib yang menuntut tumbal. Setiap jenis pesugihan memiliki ciri khas tersendiri. Pesugihan babi ngepet, mendadak kaya tapi sangat tertutup, sering keluar rumah pada malam tertentu. Pesugihan Nyi Blorong, tiba-tiba sukses dalam bisnis, namun mengalami kejadian-kejadian aneh di rumahnya. Pesugihan Jai Langkung, sering melakukan ritual tertentu dan terkadang berbicara sendiri. Tapi bagaimana kita bisa membedakan antara kebetulan dan bukti nyata pesugihan? Mari kita bahas lebih lanjut. Tanda-tanda umum orang yang menjalani pesugihan.
Beberapa tanda ini sering muncul pada orang yang melakukan pesugihan. 1. Kekayaan yang datang secara tidak masuk akal. Dari miskin menjadi kaya dalam waktu yang sangat singkat tanpa alasan jelas. Bisnis yang mereka jalankan terus sukses meskipun usahanya tidak masuk akal. Tidak pernah terlihat bekerja keras, tetapi uang mereka seolah tak pernah habis. 2. Perubahan perilaku yang aneh. Mulai menjauh dari lingkungan sosial atau menjadi sangat tertutup. Sering terlihat berbicara sendiri atau melakukan ritual tertentu secara diam-diam. Terlihat sering mengalami stres atau ketakutan tanpa alasan yang jelas. 3. Kejadian mistik di sekitar mereka. Orang-orang di sekitarnya sering mengalami mimpi buruk atau perasaan diawasi. Rumah mereka terasa angker atau sering terjadi kejadian aneh seperti suara-suara misterius di malam hari. Jika ada tamu yang terlalu lama di rumahnya, seringkali tamu tersebut mengalami kesialan setelah pulang. 4. Hilangnya orang terdekat secara misterius. Dalam beberapa kasus pesugihan, anggota keluarga atau orang terdekat mereka mendadak meninggal tanpa penyebab medis yang jelas. Jika ditanya, mereka menghindari pembicaraan tentang kematian orang terdekatnya atau justru memberikan jawaban yang tidak masuk akal. Bagaimana cara mengungkap kebenarannya? Jika Anda mencurigai seseorang terlibat pesugihan, ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan. 1. Perhatikan pola hidupnya. Apakah ada perubahan drastis yang tidak masuk akal? Apakah mereka selalu menghindari pertanyaan tentang sumber kekayaan mereka? 2. Cari kesaksian dari orang-orang terdekatnya. Apakah tetangga atau teman mereka juga merasakan keanehan? Apakah ada orang-orang yang tiba-tiba menjauh dari mereka tanpa alasan jelas? 3. Perhatikan reaksi mereka saat membahas pesugihan. Jika mereka terlihat gelisah, mengalihkan pembicaraan, atau bahkan marah, bisa jadi ada sesuatu yang mereka sembunyikan. 4. Lihat keadaan fisik dan lingkungan rumahnya. Apakah mereka memiliki ruangan yang selalu tertutup rapat? Apakah ada bau aneh di sekitar rumahnya? Apakah mereka sering melakukan ritual di malam hari? Apakah kita bisa mengkonfrontasi mereka? Menghadapi seseorang yang diduga melakukan pesugihan bukanlah hal yang mudah. Konfrontasi langsung bisa berbahaya karena mereka mungkin memiliki cara untuk melindungi diri mereka dari kecurigaan orang lain. Sebab kita bisa mengamati jauh dan melindungi diri dengan cara yang benar. Bagaimana metode mengungkap pesugihan dibandingkan dengan mistisisme di budaya lain? Di Barat, investigasi paranormal sering dilakukan oleh penyelidik supranatural yang mencari bukti ilmiah sebelum menyimpulkan adanya keterlibatan sihir. Di Jepang, masyarakat percaya bahwa kutukan atau kesialan yang menimpa seseorang bisa menjadi indikasi adanya pengaruh ilmu hitam. Di Afrika, ritual dan dukun sering digunakan untuk mengungkap siapa yang melakukan perjanjian dengan roh jahat. Namun di Indonesia, pesugihan lebih sulit diungkap karena pelakunya sering menyembunyikan praktik ini dengan sangat rapat. Ada kisah nyata dari seorang pria bernama Doni yang pernah bekerja dengan seseorang yang diduga terlibat pesugihan. Bosnya tiba-tiba menjadi kaya raya dalam waktu singkat. Setiap malam, kantor sering terdengar suara langkah kaki, padahal tidak ada siapa-siapa. Rekan kerjanya satu persatu mengundurkan diri karena merasa tidak nyaman dengan aura di tempat kerja tersebut. Hingga suatu malam, Doni melihat sesuatu yang tidak bisa ia lupakan. Ia melihat bosnya tengah melakukan ritual aneh di dalam kantornya yang gelap, berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Sejak malam itu, Doni langsung mengundurkan diri dan tidak pernah kembali lagi. Pesugihan mungkin sulit dibuktikan secara langsung, tetapi tanda-tandanya bisa dikenali jika kita cukup jeli. Jika Anda mencurigai seseorang terlibat dalam praktik ini, jangan langsung menuduh mereka. Tetapi, tetaplah waspada dan lindungi diri Anda sendiri. Ingat, tidak ada kekayaan instan tanpa harga yang harus dibayar. Pernahkah Anda merasa ada seseorang di sekitar Anda yang melakukan pesugihan? Apakah Anda pernah mengalami kejadian aneh yang membuat Anda curiga? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Apa yang terjadi jika seseorang yang telah menjalani pesugihan mencoba melanggar perjanjiannya? Apakah mereka bisa lolos dari hukuman? Ataukah ada harga yang harus dibayar lebih besar daripada yang mereka bayangkan? Kita akan membahas konsekuensi mengerikan bagi mereka yang berani melanggar perjanjian pesugihan. Pesugihan bukanlah sekadar jalan pintas menuju kekayaan.
melainkan perjanjian yang mengikat antara manusia dan makhluk gaib. Sebagian besar orang yang melakukan pesugihan percaya bahwa mereka bisa menghindari konsekuensi yang telah ditentukan. Mereka berpikir bisa menipu makhluk yang telah memberi mereka kekayaan. Tetapi apakah benar bisa lepas begitu saja? Faktanya, banyak kisah nyata yang membuktikan bahwa melanggar perjanjian pesugihan berujung pada hal yang lebih buruk. Kita akan membahas hukuman apa yang menanti mereka yang berani melanggar perjanjian dengan dunia gaib. Dalam berbagai kisah pesugihan di Indonesia, makhluk gaib yang memberikan kekayaan tidak akan membiarkan perjanjian dilanggar begitu saja. Beberapa perjanjian yang paling terkenal antara lain, pesugihan babi ngepet. Jika seseorang mencoba berhenti, mereka bisa kehilangan nyawa secara tragis. Pesugihan Nyi Blorong. Jika tumbal tidak diberikan tepat waktu, keluarga mereka yang akan diambil. Pesugihan Jai Langkung. Jika seseorang mencoba kabur, mereka akan dihantui selamanya. Tapi, apakah benar semua ini terjadi? Mari kita lihat beberapa bukti mengerikan yang telah terdokumentasi. Apa yang terjadi jika perjanjian pesugihan dilanggar? Konsekuensi bagi mereka yang melanggar pesugihan bisa sangat mengerikan. 1. Kehilangan semua yang dimiliki secara misterius. Bisnis yang dulu sukses tiba-tiba bangkrut dalam waktu singkat. Rumah dan barang berharga tiba-tiba rusak atau hilang tanpa alasan jelas. Orang yang melanggar mulai mengalami kesialan terus-menerus. 2. Kehilangan akal sehat. Banyak mantan pelaku pesugihan yang mencoba lari dari perjanjian akhirnya mengalami gangguan mental. Mereka sering berbicara sendiri, ketakutan tanpa alasan, atau bahkan melihat makhluk yang tidak bisa dilihat orang lain. Dalam beberapa kasus, mereka ditemukan bunuh diri dengan cara yang tidak wajar. 3. Kematian yang tidak masuk akal. Ada banyak kasus orang yang melanggar pesugihan ditemukan mati secara misterius. Beberapa meninggal dengan wajah ketakutan, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Beberapa lainnya menghilang tanpa jejak, seperti ditelan bumi. 4. Keturunan yang menanggung akibatnya. Tidak hanya pelaku pesugihan yang menanggung akibatnya, tetapi anak dan cucu mereka juga bisa terkena kutukan. Banyak keluarga yang terkena pesugihan mengalami kesialan turun-temurun. Beberapa keturunan mereka bahkan lahir dengan kondisi aneh yang sulit dijelaskan secara medis. Apakah hukuman ini bisa dihindari? Beberapa orang percaya bahwa perjanjian dengan makhluk gaib tidak bisa dibatalkan begitu saja. Namun, ada beberapa hal yang sering dilakukan oleh mereka yang ingin lepas dari jeratan pesugihan. 1. Mencari pertolongan dukun atau paranormal. Beberapa paranormal mengklaim bisa memutus perjanjian pesugihan, tetapi seringkali tidak berhasil atau malah memperburuk keadaan. 2. Melakukan pertobatan dan ritual pembersihan. Beberapa orang percaya bahwa dengan bertobat secara sungguh-sungguh, mereka bisa lepas dari perjanjian tersebut. Namun, seringkali mereka tetap dihantui atau mengalami nasib buruk seumur hidup. 3. Mengorbankan orang lain untuk menyelesaikan perjanjian. Beberapa orang yang panik akhirnya memilih mengorbankan orang lain agar bisa lepas dari perjanjian. Ini menjadi lingkaran setan yang tidak pernah berakhir. Apakah ada kasus nyata tentang hukuman ini? Dalam berbagai kisah yang pernah terjadi di Indonesia, ada banyak kasus yang menunjukkan bahwa hukuman bagi pelaku pesugihan itu nyata. Contohnya adalah seorang pria yang tiba-tiba kehilangan semua harta bendanya dalam waktu semalam setelah mencoba meninggalkan pesugihan. Atau seorang wanita yang mengalami gangguan jiwa setelah mengabaikan syarat perjanjian dengan makhluk gaib. Semua ini memperlihatkan bahwa perjanjian pesugihan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Bagaimana konsekuensi pelanggaran perjanjian mistis dibandingkan dengan kepercayaan supranatural lain? Di Eropa, mereka percaya bahwa melanggar perjanjian dengan iblis bisa menyebabkan seseorang kehilangan jiwa mereka selamanya. Di Afrika, beberapa ritual sihir hitam memiliki syarat yang sangat ketat dan jika dilanggar, pelaku bisa terkena kutukan keluarga. Di Jepang, legenda tentang perjanjian roh sering berakhir dengan pelaku mengalami kematian mengenaskan. Namun di Indonesia, pesugihan memiliki dampak yang lebih luas, tidak hanya pada pelaku, tetapi juga keluarga dan keturunannya.
Ada sebuah kisah dari seorang pria bernama Sumarno yang pernah melakukan pesugihan babi ngepet. Suatu hari ia merasa takut dengan apa yang ia lakukan dan mencoba berhenti. Namun setelah itu, keluarganya satu persatu mengalami kecelakaan aneh. Anaknya mengalami gangguan mental tanpa alasan medis yang jelas. Bisnisnya bangkrut dalam waktu semalam. Sumarno mencoba meminta pertolongan seorang paranormal, tetapi paranormal tersebut menolak membantu karena menganggap perjanjiannya terlalu kuat. Akhirnya, Sumarno menghilang secara misterius. Dan hingga kini, tidak ada yang tahu di mana ia berada. Pesugihan bukan hanya tentang kekayaan instan, tetapi juga perjanjian yang memiliki konsekuensi mengerikan. Jika seseorang mencoba melanggar atau menghindari kewajibannya, mereka akan menghadapi hukuman yang lebih berat daripada yang mereka bayangkan. Apa pendapat Anda tentang orang-orang yang mencoba melanggar perjanjian pesugihan? Apakah mereka bisa lolos begitu saja? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar.